sampai dengan ratusan korban. Yang mana di saat itu, ratusan investor tersebut sebagian besar adalah pelanggan dari air travel yang dia buat, yang mana berasal dari orang-orang Indonesia dan juga orang-orang campuran Indo-Amerika. Pokoknya masih sesama orang Indonesia lah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, seperti yang kita tahu ya, di Indonesia itu pusat perekonomian itu ada di Jakarta. Dan dari dulu, orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia berbondong-bondong ke Jakarta untuk mengadu nasib. Mereka mencari pekerjaan di sini, mereka mencari peruntungan di sini, sehingga semua sektor pekerjaan di Jakarta ini semakin ketat dalam menerima para pekerja. Akhirnya, banyak dari orang Indonesia yang berpikir mereka sudah tidak punya harapan untuk bisa bekerja di Indonesia, mereka lebih memilih untuk mencari peruntungan ke luar negeri. Ada yang mencari sampai ke Timur Tengah, bahkan sampai ke Eropa, bahkan sampai ke Amerika. Ya alasannya mungkin mereka bisa mendapatkan peruntungan jauh lebih besar dengan upah yang juga jauh lebih besar di sana. Dengan begitu, mereka ini menjadi pahlawan devisa untuk negara Indonesia. Tetapi, kedatangan mereka ke luar negeri itu nggak cuma bikin Indonesia beruntung. Nggak jarang juga, gara-gara mereka di sana, nama Indonesia menjadi jelek. Nah, hal ini disebabkan karena sebagian besar dari oknum yang melakukan tindakan kejahatan di luar negeri. Karena mereka berasal dari Indonesia, akhirnya stereotip tentang warga negara Indonesia di luar negeri jadi buruk. Nah, gue punya cerita nih geng ya. Cerita ini terjadi di New York yang melibatkan seorang warga negara Indonesia yang melakukan penipuan dan juga pencucian uang di New York, Amerika. Bisa kebayang gak tuh? Berarti kan sepinter itu dia. Nah, tapi yang menjadi korbannya bukan bule-bule asal Amerika. Namun justru yang jadi korbannya itu adalah sesama warga Indonesia yang sedang bekerja di sana. Wah, tega banget ya. Dan saking merugikannya orang ini, dia sampai diburu dan ditangkap oleh FBI. Karena kejahatan yang dia perbuat ini, dia harus dipenjara di Amerika sana dengan durasi penjara yang cukup lama. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sebelumnya gue klarifikasi dan disclaimer sedikit ya. Ini kalau ada suara berisik, itu suara hujan. Karena studio gue ini ya nggak kedap suara. Jadinya kalau ada suara hujan malah masuk gitu. Jadi gue mohon maaf banget. Semoga konten ini tetap bisa kalian nikmati. Oke, kita langsung bahas untuk kasus yang pertama. Yaitu seorang wanita asal Indonesia yang sengaja menikahi para bule untuk membuat para bule itu bangkrut. Nah, cerita ini melibatkan seorang perempuan yang sengaja mencari para bule untuk bisa menikah dengan dia agar bisa mengambil banyak keuntungan dari para bule itu. Bahkan para bule ini sampai bangkrut, geng. Nah, perjalanan dia dalam melakukan penipuan dengan bule-bule ini itu berawal ketika dia dinikahi oleh seorang pria asal Inggris yang bernama Christopher Forte. Nah, Christopher ini merupakan bule kelahiran 1978 dan dia berasal dari keluarga yang kaya raya, geng. Orang tuanya bernama Tony Forte dan Gil Forte dan diketahui mereka ini adalah pensiunan yang memiliki harta yang cukup banyak. Selain kedua orang tuanya yang kaya, Christopher Forte juga merupakan lulusan terbaik saat dia kuliah. Dia ini ahli di bidang IT dan memiliki pengalaman pernah bekerja sebagai seorang tenaga pengajar alias kayak guru atau dosen gitu, geng. Pada tahun 2010, dia bekerja di salah satu perusahaan IT yang berlokasi di daerah Egham, Surrey, Inggris. Di momen itulah dia bertemu dengan seorang perempuan asal Indonesia atau keturunan Indonesia yang bernama Juliana Postman.
Diketahui, Juliana ini adalah wanita asal Sumatera, namun tidak diketahui tepatnya Sumatera mana. Juliana sendiri sudah berada di Inggris itu sejak tahun 2000-an. Nah, meskipun dia besar di Indonesia, beruntung bagi dia bisa bersekolah atau berkuliah di Inggris dan berhasil mendapatkan gelar dari perkuliahannya tersebut. Jadi bisa dikatakan dia pinter. Saat awal dia berkenalan dengan Christopher, sebenarnya Juliana ini memang sudah jujur kepada Christopher kalau dia suka bermain judi online atau judi saham. Nah, jadi si perempuan ini suka tuh main judi online. Berbeda dengan orang-orang yang kebanyakan main slot atau judi online yang biasanya kehilangan banyak uang, namun Juliana ini mengatakan dia bisa membiayai kuliahnya justru dari bermain slot atau judi online tersebut. Juliana juga mengatakan kepada Christopher kalau dia menghasilkan uang dari perjudian di bursa efek Jerman yang bernama DAX. Nah, di saat itu Christopher justru tidak memandang Juliana ini sebagai pecandu judi, tapi dia justru melihat Juliana ini adalah cewek yang pintar. Sehingga dalam perkenalan itu Christopher sangat takjub dan ya dia terpesona lah dengan Juliana yang dia lihat cantik gitu ya. Karena kan bagi orang bule kulit Indonesia itu seksi banget gitu. Ditambah lagi dia pintar. Sejak awal perkenalan mereka ini berteman baik dan lama-lama akhirnya mereka menjalin hubungan yang lebih serius. Christopher di saat itu sangat suka sampai jatuh cinta kepada Juliana ini. Karena dia jarang sekali bertemu dengan orang yang bersifat ramah, sopan, sering senyum gitu ya. Padahal itu adalah sifat yang sangat lumrah kalau kita bertemu dengan orang Indonesia. Nah, ditambah lagi dengan penampilannya yang eksotis ala perempuan Indonesia, membuat Christopher benar-benar tergila-gila sama dia. Lalu akhirnya, hubungan mereka pun menjadi semakin serius sampai Christopher ini mengenalkan Juliana kepada kedua orang tuanya. Dan saat itu, kedua orang tua Christopher itu melihat Juliana ini cukup baik, pintar, dan cantik. Jadi mereka setuju. Nah, lalu orang tua Christopher merasa kalau Juliana ini akan menjadi pasangan yang tepat lah bagi anak mereka. Akhirnya, di saat itu, kedua orang tuanya meminta Christopher untuk segera menikahi Juliana pada tahun 2014. Nah, di saat mereka akan menikah, ternyata timbul sebuah masalah nih, geng. Pada saat itu, ada sebuah permasalahan mengenai visa Juliana. Karena Juliana ini bukanlah penduduk tetap di Inggris, sehingga dia harus memakai visa untuk bisa tinggal di sana. Di saat itu entah mengapa visa Juliana ini tidak bisa diperpanjang sehingga ini menjadi masalah buat dia untuk bisa menetap di sana. Nah, akhirnya Christopher yang gak mau kehilangan Juliana, dia memilih untuk melangsungkan pernikahan terlebih dahulu, baru setelah itu nanti mengurus visa dari Juliana ini. Di saat itu Christopher tidak mencurigai apapun, bahkan tidak mencoba untuk mencari tahu mengapa visa dari calon istrinya ini tidak bisa diperpanjang. Karena kan kalau ada hal semacam ini berarti ada something yang gak beres gitu. Nah, tapi dia karena udah kepincut banget, cinta buta lah gitu ya, mending nikah dulu aja deh, nanti baru diurus. Yang mana pada akhirnya pernikahan pun diselenggarakan di sebuah hotel mewah, yaitu di Grosvenor Hotel yang berada di kota London. Dan pernikahan tersebut dikatakan sampai menghabiskan biaya yang cukup fantastis, yaitu kurang lebih antara 400 sampai 1 miliar rupiah. Lalu tidak cukup sampai di situ, mereka juga melaksanakan pernikahan di Indonesia, yaitu tepatnya di Sumatera, dan berbulan madu di Bali, menghabiskan biaya sampai dengan 500 juta rupiah. Dan bagi Christopher, nominal segitu sangatlah kecil mengingat dia memang berasal dari keluarga yang kaya raya. Nah, setelah mereka menikah, Juliana yang memang sangat dicintai oleh Christopher mulai tuh melancarkan aksinya dengan meminta kepada Christopher untuk dibelikan rumah dengan alasan dia ingin memiliki sebuah rumah agar bisa tinggal dengan Christopher. Namun di saat itu sebenarnya orang tua Christopher gak masalah, tetapi menurut mereka lebih baik Christopher dan Juliana ini terlebih dahulu tinggal bersama mereka, tinggal bersama orang tua Christopher untuk sementara waktu, karena mengingat orang tuanya ini sudah usia lanjut dan mereka tidak ada yang mengurus, sehingga adanya Christopher dan Juliana di rumah, kondisi orang tua Christopher bisa dipantau dan juga ada yang membantu. Udah gitu, rumah dari kedua orang tua Christopher ini besarnya bukan main, geng. Jadi kalau mereka cuma tinggal bersama pembantu rasanya sepi banget dan kosong banget. Lagian kalau orang tuanya meninggal juga itu rumah bisa jadi buat Christopher dan Juliana. Dan akhirnya Juliana di saat itu mengiyakan permintaan dari kedua orang tua Christopher. Resmilah Juliana mulai semenjak itu menjadi keluarga yang kaya raya. Dia pun sebenarnya tidak menyangka, dulu dia bermain slot alias judi untuk bisa berkuliah, tetapi sekarang malah menikmati kekayaan dengan instan yang dimiliki oleh suaminya. Juliana di saat itu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung menghambur-hamburkan uang dengan jalan-jalan ke berbagai negara, mulai dari Spanyol, Taipei, Kroasia, dan negara-negara lain. Yang mana di setiap negara dia menghabiskan uang sebanyak 1 miliar rupiah. Dan koleksi barang-barang mewahnya juga gak tanggung-tanggung. Setiap bulan dia pasti bakal membeli tas mewah,
baju mewah, sepatu mewah, pokoknya apapun yang branded pasti dia beli. Dan semuanya dia beli menggunakan kartu kredit sang suami, yaitu Christopher. Lalu dikatakan juga Juliana ini sampai mendapatkan komisi sebesar 90.000 euro per tahun atau sekitar 1,54 miliar rupiah dari sebuah firma hukum dan kredit. Nah ini jujur gue nggak tahu nih kenapa dia bisa dapat kompensasi sebesar itu. Apakah karena dia menikah dengan orang sana atau warga negara sana atau kenapa nih? Mungkin teman-teman yang lebih paham bisa menjelaskan ya perihal ini. Nah lalu geng, sementara itu Christopher sendiri semenjak menikah dengan Juliana, dia itu hanya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di Brighton. Nah dia sebenarnya secara finansial yang dia terima dari salarinya atau gajinya setiap bulan itu nggak terlalu besar. Dia memang anak orang kaya, jadi kekayaannya itu dari orang tuanya. Nah lalu kemudian Christopher ini semakin hari melihat istrinya ini terus-terus saja berfoya-foya. Tapi dia di saat itu merasa tidak terlalu keberatan karena dia pikir apapun yang membuat istrinya bahagia dia bakal support. Nah tapi tiba-tiba nih geng, pada suatu hari Christopher mengajar di sebuah tempat yang kebetulan isinya adalah teman-teman dari sang istri Juliana. Yang mana di saat itu teman-teman Juliana ini ternyata cepu. Mereka mengadu kepada Christopher. Mereka mengatakan kalau Juliana ini sebenarnya tidak jago dalam main judi slot ataupun judi saham, bahkan lebih sering kalah dibandingkan menangnya. Jadi semua cerita yang dia katakan kalau dia kuliah dari hasil judi slot itu semua adalah sebuah kebohongan. Dan dari mana Juliana bisa mendapatkan uang? Ternyata selama ini Juliana ini sering berhutang, dan saking seringnya berhutang sampai banyak penagih hutang yang datang ke tempat dia dan juga ke kantor mereka, yaitu tempat di mana Juliana dulu bekerja, sehingga Juliana ini memiliki catatan yang buruk mengenai finansialnya. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa dia tidak bisa memperpanjang visanya untuk tetap tinggal di Inggris tadinya. Di saat itu Christopher sebenarnya sudah agak gimana gitu ya ketika mendengar berita tersebut. Nah tapi dia karena udah saking cintanya kepada Juliana, dia menganggap apa yang dikatakan oleh teman-teman Juliana itu hanya untuk menjatuhkan Juliana. Dan Christopher memilih untuk tetap bersama sang istri dan tidak percaya kepada mereka semua. Nah tapi hari demi hari mulai kelihatan nih geng. Di saat itu Juliana ini mulai meminta pinjaman kepada Christopher dengan alasan untuk bisa mendapatkan visa. Nah padahal di luar itu kan kartu kreditnya Christopher udah dia pakai tuh bermiliar-miliar gitu ya. Dia di saat itu beralasan dia pengen memiliki aset sebesar 5 juta euro atau setara dengan 85,75 miliar rupiah. Wah gila, banyak banget. Yang mana itu alasannya supaya dia bisa memperpanjang visanya karena dianggap memiliki aset yang besar di Inggris. Akhirnya karena sayang banget nih sama Juliana, dikasihlah tuh uangnya kepada Juliana. Nah setelah mengantongi uang itu, Juliana ini pinter. Dia keep, dia simpan, dan dia bilang ya asetnya sedang dia cari gitu. Lalu beberapa hari kemudian tiba-tiba Juliana mengatakan lagi kalau dia membutuhkan uang tambahan sebesar 15.000 euro atau setara dengan 257 juta rupiah. Dan lagi-lagi si Christopher yang bucin ini memberikan uang itu kepada Juliana. Dan menurut Christopher, Juliana ini sangat sering meminta sesuatu kepada Christopher sambil menangis, sambil memaksa. Dan salah satunya adalah dia meminta untuk melihat isi tabungan Christopher dan juga meminta Christopher untuk menjual obligasi premiumnya dan bertanya mengenai keuangan orang tuanya. Jadi semua privacy di keluarga itu pengen dia tahu. Lalu kalau misalkan Christopher ini balik nanya kepada dia, misalkan kayak kenapa kamu nanya-nanya soal itu? Itu kan privacy keluargaku. Untuk apa? Atau apapun lah pertanyaan Christopher. Di saat itu Juliana bakal marah banget dan mengatakan kalau Christopher sudah tidak sayang kepada dia dan tidak percaya lagi kepada dia. Nah dan hal itu ya biasalah, kalau orang yang sudah bucin udah pasti bakal luluh dengan perkataan-perkataan yang seperti itu. Lalu akhirnya Christopher yang mulai capek nih dengan sifat dari sang istri yang terus-terusan menghambur-hamburkan uang dan juga pengen tahu privasi dari keluarga kaya raya tersebut, akhirnya Christopher menceritakan masalah ini kepada kedua orang tuanya. Dia mulai curhat mengenai kondisi istrinya itu, terutama kondisi istrinya yang dikatakan banyak hutang. Mendengar cerita dari Christopher, orang tua Christopher sangat kaget karena sebelum Christopher menceritakan hal tersebut, ternyata kedua orang tua Christopher, mereka sudah memberikan 90% uang pensiun milik mereka kepada Juliana. Ternyata Juliana ini secara diam-diam merayu kedua orang tua Christopher untuk memberikan uang yang banyak dengan alasan ingin mengurusi visanya tadi. Nah alasannya masih sama. Jadi kalian bisa bayangkan ya geng, keluarga Christopher ini sangat baik kepada Juliana karena mengingat ya Juliana ini adalah mantu satu-satunya dari anak sematawayang mereka gitu kan. Dan di saat itu mereka sangat kaget. Mereka tidak menyangka kalau perempuan yang mereka anggap baik selama ini sedang memanfaatkan mereka. Lalu Christopher pun secara diam-diam menyelidiki seberapa banyak utang yang dimiliki oleh Juliana dan ternyata barulah diketahui Juliana ini memiliki hutang sebesar 3,5
juta euro atau setara dengan 67,6 miliar rupiah. Nauzubillah min zalik, banyak banget hutangnya. Dan itu semua gara-gara judi. Dan Christopher yang sudah mengetahui hal itu mulai marah nih kepada Juliana. Di saat itu bodohnya Christopher ini, dia langsung membentak-bentak Juliana. Nah, Juliana ini jago, geng. Dia mencoba menenangkan Christopher dengan mengatakan, jangan khawatir, uangnya masih ada di rekening, masih utuh kok, belum dibayarkan jadi hutang. Dan memang rekeningku ini dibekukan katanya sebagai jaminan. Jadi utang-utang itu masih bisa kita cicil, uangmu masih utuh. Dan saking bodohnya nih bule, setelah si istrinya menjelaskan kayak gitu, dia kembali rujuk dan baik dengan Juliana karena percaya kalau seluruh hartanya itu masih aman di rekening Juliana. Lalu singkat cerita nih geng, tepat di bulan April tahun 2016, tiba-tiba Christopher ini menerima sebuah surat dari seseorang yang bernama Reuter yang mengatakan kalau dia dan rekan bisnisnya yang bernama Kaye sudah meminjamkan sebesar 2,5 juta euro atau setara dengan 48,3 miliar rupiah kepada perempuan yang bernama Juliana yang merupakan istri dari Christopher. Dan yang gilanya adalah di dalam surat tersebut dikatakan kalau penjamin dari peminjaman tersebut adalah Christopher. Gila. Padahal Christophernya nggak tahu apa-apa mengenai pinjaman Juliana tersebut. Di dalam surat tersebut sudah ditandatangani di atas materai, sehingga surat itu sangat sah secara hukum dan Christopher tidak bisa mengelak lagi, geng. Dia mencoba untuk menghubungi Juliana di saat itu, yang mana Juliana tidak ada di rumah, namun Juliana menghilang tidak bisa dihubungi. Dikatakan di saat itu, Juliana ternyata sedang berada di Indonesia. Dia kabur dan akhirnya Christopher pun langsung menuju ke bank untuk mencairkan sisa-sisa uang tabungan yang dia miliki. Namun, menurut informasi nih, geng, Christopher ini menyimpan uang di rekening bersama dengan Juliana sehingga Juliana bisa dengan bebas mengakses rekening tersebut. Gila. Dan pas dicek nih isi saldonya udah nggak ada sama sekali alias nol, tidak bersisa. Christopher di saat itu langsung memeriksa mutasi transaksi di rekening miliknya itu dan diketahui kalau ternyata Juliana sudah mentransfer seluruh uangnya yang totalnya adalah 750.000 euro atau setara dengan 12,86 miliar rupiah ke saudara laki-lakinya dan 250.000 euro lagi atau setara dengan 4,28 miliar rupiah ke orang tuanya. Lalu sisanya dipakai untuk berjudi karena terlihat dari mutasinya itu menuju ke rekening judi. Nah, lalu Christopher di saat itu benar-benar frustasi. Dia akhirnya menempuh jalur hukum untuk menuntut Juliana karena dia dianggap sudah menipu. Namun sayangnya, tuntutan dari Christopher ini nggak bisa diproses karena apa yang terjadi antara Christopher dan Juliana ini hanyalah masalah keluarga. Karena secara sah Juliana adalah istrinya dia. Ketika Juliana memakai semua uang Christopher, itu tindakan yang legal di Inggris karena ya dia istri yang sah. Dan hal ini secara hukum dianggap sebagai kelalaian dari Christophernya sendiri karena memberikan akses sebebas-bebasnya kepada Juliana. Dan setelah kejadian ini, Juliana menghilang selama beberapa bulan dan tidak bisa dihubungi, tidak bisa ditemukan. Namun akhirnya Christopher yang tidak menyerah baru bisa menemukan Juliana pada tahun 2017 dan pada tahun tersebut Christopher menggugat cerai Juliana. Ya namun apa boleh buat lagi ya kan, apa gunanya gitu, cuman gugat cerai doang, duitnya udah habis. Ketika digugat cerai, Juliana di saat itu setuju untuk membayar sebesar 169 euro atau setara dengan 2,89 miliar rupiah kepada Christopher dan juga kepada orang tua Christopher sebesar 29 juta rupiah per bulan. Buat apa lagi gitu. Dan akhirnya Christopher yang di saat itu sudah bangkrut mau tidak mau untuk sementara waktu menitipkan orang tuanya di dalam sisa-sisa waktu hari tua mereka kepada saudaranya yang lain. Sementara Christopher tinggal di sebuah apartemen kecil milik kerabatnya yang terletak di Brighton. Dan untuk Juliana, karena dia sudah punya uang yang banyak, dia malah mendapatkan izin untuk tinggal di Inggris, tepatnya di sebuah apartemen yang berada di tepi laut di daerah Hove, East Sussex, yang mana itu merupakan apartemen mewah dengan pemandangan pantai yang indah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam cerita selanjutnya nih, geng. Nah, cerita selanjutnya ini masih seputar penipuan juga yang dilakukan oleh seorang WNI yang diburu oleh FBI karena aksi dia melakukan penipuan Ponzi. Nggak tanggung-tanggung ya, si penipu asal Indonesia ini melakukan tindakan kejahatannya itu langsung di New York, Amerika Serikat, geng. Namanya itu adalah Francius Luando Marganda. Usianya sudah 41 tahun. Gak ada informasi lengkap yang menerangkan semenjak kapan dia ini tinggal di New York. Namun yang jelas, Francius ini memiliki dan mengoperasikan sebuah perusahaan tiket pesawat di New York yang bernama Air Travel Ticketing Corp. Nah, sebenarnya ya bisa dikatakan nih orang pengusaha pintar sih. Lalu gak cuma itu,
itu, dia juga mengoperasikan sebuah perusahaan barang mewah yang terdaftar di California loh geng. Namanya itu adalah MH Lux and Beauty Inc. Nah di dalam kasus ini, sebuah langkah yang diambil oleh si Francius ini untuk melakukan penipuan itu melalui jalur perusahaan air travelnya dia. Jadi korban-korbannya itu ya datangnya dari perusahaan air travelnya dia ini. Nah lalu geng, jadi dia ini sudah melakukan aksi penipuan mulai dari bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2021. Jadi kurang lebih 2 tahun tuh geng dia melakukan aksi penipuan. Francius ini melakukan sebuah penipuan dengan membuat skema Ponzi bersama beberapa rekannya untuk menipu investor dengan meminta para investor berinvestasi dalam 2 program palsu yang mereka buat. Ada 2 program yang mereka buat, yaitu yang pertama disebut dengan Easy Transfer dan yang satu lagi adalah Global Transfer. Program ini mereka klaim sebagai program pinjaman jangka panjang yang memiliki bunga tinggi di mana nantinya investor akan mendapatkan pendapatan yang pasif. Dan ternyata mereka berhasil menggait atau mendapatkan investor, ya korban penipuannya lah gitu ya, sampai dengan ratusan korban. Yang mana di saat itu, ratusan investor tersebut sebagian besar adalah pelanggan dari air travel yang dia buat, yang mana berasal dari orang-orang Indonesia dan juga orang-orang campuran Indo-Amerika. Pokoknya masih sesama orang Indonesia lah. Para pelanggan air travel yang dia buat ini ditawarkan oleh Francius mengenai program Easy Transfer dan juga Global Transfer tersebut. Dan untuk meyakinkan para korbannya nih geng, Francius ini juga menjelaskan kalau nantinya mereka akan mendapatkan pendapatan pasif yang mana duit mereka itu akan bekerja untuk mereka. Mereka nggak perlu kerja lagi, duit mereka itu bakal ngalir terus gitu. Sehingga hal ini benar-benar bisa membuat para pelanggannya ini udah ijo duluan matanya. Mereka menganggap wah ini sangat oke nih, bisa dapat duit dengan cara duduk-duduk doang gitu. Nah sehingga ratusan pelanggan tersebut menginvestasikan uang mereka ke dalam 2 program penipuan Francius ini. Dan mereka semua kalau ditotalin nih ya, investasinya itu mencapai 23 juta USD atau setara dengan 365 miliar rupiah. Mau gila gak tuh? Gimana anjir cara cari duit sebanyak itu 365 miliar? Gila, gak ada jalan buat nyari duit sebanyak itu kecuali lo korupsi tambang. Tambang timah gitu ya. Oke, nah terus geng, padahal nih ya, di antara para investor itu tidak semuanya merupakan orang kaya. Ada juga orang-orang biasa yang memang mereka tuh masih struggle hidup di Amerika sana. Tetapi mereka ini punya tabungan dari hasil mereka bekerja di luar negeri. Dan mereka sampai menguras isi tabungannya karena tergiur dengan hasil dari investasi bodong yang ya menurut mereka sangat menguntungkan ini. Dan sampai-sampai ada yang meminjam uang dari kerabatnya. Ya berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada pinjol gitu ya. Nah kalau di sana tuh pinjam ke orang atau pinjam ke bank. Dan Francius itu berhasil mendapatkan banyak korban dari hasil penipuannya ini. Para korban ini diminta untuk menandatangani surat perjanjian palsu yang tertulis berisikan nominal investasi beserta dengan jumlah pengembalian uang yang nantinya dijanjikan oleh Francius. Jadi kayak lo invest 100 juta ya, oh berarti keuntungan lo 25%, nanti gue balikin 125 juta gitu lah. Nah lalu pengembalian uang ini itu bunganya tinggi banget, jadi 200%. Jadi kalau misalkan lo nabung 100 juta atau invest 100 juta berarti balik ke lu itu ya 300 juta kalau 200%. Iya gak sih? Apa gue salah hitung nih? Ini gue agak bodoh nih kalau matematika nih. Kalian komen di bawah deh coba. Kalau dari 100 juta keuntungan 200% tuh berapa? Ditambah dengan modal tadi berarti. Ya kan 200, tahu gue sih 200 juta tambah 100 juta. 300 juta tuh duit lo balik. Wah gila. Mantep banget. Nah saat skema Ponzi ini berlanjut, Francius mengarahkan agar para korban melakukan pembayaran secara tunai dan menyotor dana ke rekening bank mereka dan juga rekening investor lain. Nah jadi sistemnya gini geng. Misalkan nih ya, gua menginvestasikan nih 100 juta. Terus nanti yang berinvestasi setelah gua investasinya 100 juta juga. Nah si Francius ini bakal subsidi silang nih. Setengah duit dari orang di bawah gua itu dikasih ke gua, yang mana itu seolah-olah terlihat seperti sebuah keuntungan. Nah begitulah kurang lebih skema Ponzi. Jadi nanti yang bakal rugi banget adalah orang paling terakhir melakukan investasi itu. Ya mirip MLM tetapi yang lebih curangnya gitu geng. Dan semua penghasilan yang didapatkan oleh Francius dari hasil skema ini dia gunakan untuk berfoya-foya seperti membeli real estate atau rumah gedongan mewah di Amerika dan juga barang-barang mewah lainnya seperti baju mewah, tas mewah, jam Rolex, jam mewah. Aduh pokoknya serba mewah dah. Pokoknya lu gak kebeli dah kalau masih rebahan. Pokoknya intinya gitu. Dia juga melakukan pencucian uang nih geng. Dari hasil penipuannya itu dia masukkan ke rekening bank yang ada di distrik timur New York dan juga di Indonesia supaya uang tersebut tidak bisa terdeteksi.
Dan selama setahun lebih nih ya, para korban ini masih mendapatkan pengembalian uang. Jadi selama setahun itu ya si korban-korbannya ini masih dapat tuh pembayarannya. Dari 100 juta mereka nabung, setiap bulannya dikembaliin 10 juta, 10 juta. Jadi kerasanya kayak, wih bener ya, cuan banget nih gitu kan. Cuan banget nih, aduh. Sampai total nanti 200% nih dicicil nih sama si perusahaan Francius ini. Gak taunya ya paling dicicil cuma 5 kali doang. Jadi dari 100 juta itu cuma tersisa 50 juta doang gitu. Jadi skemanya begitulah geng. Lalu di tengah-tengah para korban ini sedang menikmati hasil yang sebenarnya palsu gitu ya, pengembalian uang sedikit demi sedikit ke rekening mereka. Tiba-tiba tepat pada bulan Mei tahun 2021, para korban ini tidak lagi menerima transferan dari perusahaan milik si Francius. Para korban mulai kebingungan, kok uang mereka nggak dikirim lagi. Dan ternyata para korbannya nggak cuma 1 atau 2 orang, melainkan seluruh korban sudah tidak lagi menerima transferan dari perusahaan investasi milik Francius. Dan akhirnya mereka mencoba mencari Francius yang di saat itu sudah mulai menghilang. Kantornya juga udah tutup dan para korban kebingungan harus menuntut kemana. Sampai pada akhirnya mau tidak mau mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan kepolisian Amerika Serikat di saat itu merasa kebingungan. Ini kok banyak banget nih wong Jowo, ya kan? Orang Batak, dan pokoknya orang Indonesia lah semuanya. Keturunan Indonesia melaporkan kejadian penipuan secara bersamaan kepada polisi Amerika. Dan ternyata pelakunya juga orang Indonesia. Ya gimana nggak malu? Ditertawakan lah kita sama polisi sana gitu ya. Sesama orang Indonesia saling menipu satu sama lain. Lalu pihak kepolisian mencoba untuk menyelidiki kejadian ini dan ternyata si pelakunya itu sudah tidak bisa ditemukan lagi. Udah menghilang. Akhirnya polisi melimpahkan kejadian ini kepada pihak FBI. Nah lalu FBI langsung turun tangan dengan melakukan pengembangan kasus untuk mengetahui dari manakah korban Francius ini. Dan ternyata para korban ini bukan hanya warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan New York, tetapi mereka juga tinggal di kawasan negara bagian Amerika lainnya. Jadi tersebar di seluruh sudut Amerika. Nah lalu ada juga korban Francius yang bahkan masih tinggal di Indonesia. Jadi bukan orang Indonesia yang tinggal di Amerika gitu geng. Dan dalam penyelidikan FBI ini, FBI sendiri dibantu oleh beberapa pihak seperti Homeland Security Investigation atau HSI dan juga kantor kejaksaan Amerika Serikat untuk distrik selatan New York dan kantor kejaksaan Agung New York serta Komisi Perdagangan Federal dan beberapa otoritas terkait lainnya. Jadi permasalahan ini menjadi masalah nasional atau masalah besar. Nah lalu setelah itu geng, pencarian terhadap Francius di New York itu tidak membuahkan hasil. Ternyata dia sudah terlebih dahulu meninggalkan negara tersebut. Dan kemudian FBI memperluas wilayah pencarian terhadap Francius, yang mana pencariannya itu sampai ke luar negeri karena ditakutkan dia ini akan kabur keluar wilayah Amerika Serikat agar bisa aman. Karena ada beberapa negara nih ya, seperti salah satunya adalah Dominican Republic atau negara Panama. Nah negara-negara ini menjadi tempat untuk para penipu mencuci uang mereka dan menyimpan uang mereka. Atau mungkin juga bisa di Singapura gitu. Nah jika Francius sudah lari ke sana, maka akan sangat sulit untuk pihak berwenang menangkap dia. Kalaupun tertangkap nih ya, paling dia di penjara 10 tahun atau berapa tahun. Setelah keluar dia jadi orang kaya raya. Dan setelah diselidiki, ternyata benar aja si Francius ini lari justru ke negara yang paling dekat dengan negara asalnya, yaitu ke Singapura. Dan dia sedang bersiap untuk pulang ke Indonesia. Nah lalu, karena keberadaan Francius sudah diketahui, FBI langsung berkoordinasi dengan pihak otoritas Singapura dan Francius pun berhasil ditangkap oleh FBI melalui proses ekstradisi pada tanggal 9 November tahun 2023 geng. Nah di saat itu, media VOA melalui salah satu korban dari investasi bodong Francius ini bernama Yuliana Hasan mendapatkan keterangan kalau Yuliana ini ternyata sudah tinggal di New York selama 17 tahun dan sehari-harinya bekerja di sebuah tempat laundry yang berada di kawasan Queens. Dia mengaku kalau dia jadi korban itu gara-gara mengikuti salah satu program investasi dari Francius, yaitu Global Transfer, yang awalnya dia mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut karena bunga yang didapatkan cukup tinggi, yaitu yang dijanjikan itu ya sebesar 50%. Dan jumlah uang yang dia investasikan juga jumlahnya nggak tanggung-tanggung, yaitu sebesar 2.500 USD. Ya hampir setara 39 juta rupiah lah geng. Dan dia dijanjikan mendapatkan pengembalian sebesar 4.500 USD atau setara dengan 71 juta rupiah. Memang pada awalnya dia merasakan keuntungan tersebut, duitnya benar-benar balik berserta dengan keuntungan yang besar. Tetapi setelah itu dia ketagihan, dia ikut lagi karena tergiur dan bahkan dia menambahkan jumlah investasinya dengan jumlah yang begitu besar dari sebelumnya. Tapi nyatanya di investasi dia yang kedua ini malah zonk. Dia baru sadar kalau dia sudah ditipu.
Lalu geng, selain Yuliana, VOA juga bertemu dengan korban lainnya, yang mana kali ini korbannya itu bernama Limi, yang sudah tinggal di Amerika Serikat selama 24 tahun belakangan. Limi ini menjelaskan kalau periode yang dia ikuti itu adalah selama 3 bulan dalam investasi itu. Dan dia juga berinvestasi sebesar 5.000 USD atau setara dengan 79 juta rupiah. Dan dia dijanjikan pengembalian uangnya akan sebesar 60%, berarti totalnya itu sekitar 8.000 USD atau setara dengan 127 juta rupiah. Wah, siapa yang nggak mau kan diiming-imingi modal 79 juta, tiba-tiba uangnya nambah jadi 127 juta. Udah gitu dijanjikan dalam relatif waktu yang cukup singkat, yaitu dalam tempo waktu 3 bulan. Namun ketika itu, sedihnya adalah dia ini menjadi korban tepat di bulan Mei tahun 2021 ketika para investor sudah tidak lagi menerima setiap keuntungan yang dijanjikan. Nah, total kehilangan dari Yuliana dan juga Limi saat itu lebih dari 2 miliar rupiah kalau ditotalkan. Karena mereka di saat itu ketika berhasil menarik sebagian uang, mereka malah berinvestasi jauh lebih besar lagi. Dan hal ini membuat mereka frustasi karena uang sebanyak itu adalah uang dari hasil mereka bekerja di Amerika sejak awal mereka menginjak negara tersebut. Nah, lalu pihak media VOA itu mencoba untuk menelusuri aksi yang dilakukan oleh Francius ini. Dan VOA menemukan nama Francius Luando Marganda tercatat di dalam 4 tuntutan yang berbeda di pengadilan Queens County pada bulan Juni tahun 2021, geng. Dan dari informasi yang gue dapatkan nih ya, dia ini terbukti bersalah dan terancam akan dihukum selama 20 tahun penjara setiap tuduhan penipuan melalui sistem komunikasi elektronik, lalu penipuan sekuritas, dan dia juga diduga melakukan penipuan serta pencucian uang, serta 4 tuduhan lainnya yang masih sama mengenai pencucian uang juga. Nah, kemudian hukumannya itu akan ditambah lagi selama 10 tahun atas 2 tuduhan pencucian uang lainnya. Dan sampai detik ini, Francius itu masih ditahan di penjara federal Brooklyn untuk menghadapi persidangan. Itu dia geng, kisah orang Indonesia yang berhasil menipu di luar negeri. Gile nggak tuh? Ya, yang satunya kejadiannya di Amerika, yang satunya lagi di Inggris. Dan ya dua-duanya berhasil, tapi yang satu ketangkep, yang satu enggak. Yang satu happy ending gitu. Gimana menurut kalian dengan kisah-kisah tersebut? Coba tinggalkan komentar di bawah.